Jumlah kasus corona di Jabar melonjak. Angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau BOR khusus perawatan pasien COVID-19 di Jawa Barat semakin meroket. Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar, PKOBAR, per 20 Juni 2021, tempat perawatan pasien COVID-19 di 87 rumah sakit di Jawa Barat sudah terisi 100%, bahkan lebih. Di Kota Bandung misalnya, BOR rumah sakit nyaris kolaps. Puluhan rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Kota Bandung, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate-nya sudah melebihi standar WHO. Bahkan 4 rumah sakit sudah 100%. Dan untuk membahas seputar bed occupancy rate atau BOR, kita akan membahas hal ini bersama Daud Ahmad, Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat. Selamat sore Pak Daud, terima kasih sudah bergabung bersama Selamat kami. sore, Assalamualaikum Kang Yudi. Waalaikumsalam Pak. Kalau kita bicara mengenai angka rata-rata BOR di sejumlah rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 di Bandung, salah satunya Pak, sudah mencapai 92%. Di Bogor bahkan sudah nyaris 100%. Lalu langkah apa yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 terkait hal ini Pak? Ya, jadi memang lonjakan rumah sakit sekarang luar biasa ya. Posisi kita di tanggal 16 Mei, sisi BOR rumah sakit kita masih di angka 16%. 29%. Nah, per hari ini sudah ada di angka 86%. Karena begitu banyak masyarakat yang minta dilayani di rumah sakit. Nah, kemudian langkah-langkah yang kami lakukan, ya, Pak Sekda selaku Ketua Pelaksana, Pak Gubernur, tadi pagi juga rapat dengan para Bupati Wali Kota, meminta untuk para kepala daerah dan meminta rumah sakit di daerahnya, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, untuk bisa memenuhi kapasitas ruang isolasinya sebesar minimal 30% dari jumlah kamar yang ada. Ya. Untuk Kota Bandung sendiri, ini sebetulnya kalau dirata-ratakan ini sudah ada lebih dari 40%. Nah, Pak Gubernur minta untuk di kota-kota lainnya. Kalau 30% pasien masih banyak, Pak Gubernur minta naikkan ke 40%. Kalau 4% masih tidak tertampung pun, bisa dinaikkan ke angka maksimal sesuai apa yang disarankan WHO sampai ke 60% bed. Itu pesan Pak Gubernur tadi rapat tadi pagi. Itu barangkali upaya-upaya kita di hilir. Samping juga Pak Gubernur minta pada para kepala daerah di kabupaten kota untuk bisa juga mengoptimalkan dan mengadakan tempat-tempat isolasi di level PPKM mikro. Ya. Apakah itu di kelurahan, di kecamatan. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa pasien-pasien yang gejalanya ringan atau sedang itu masih bisa dirawat isolasi di daerahnya gitu. Tidak harus dibawa ke rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu betul-betul itu nanti bagi mereka para pasien yang memang memerlukan peralatan yang ada di rumah sakit. Nah, jadi langkah-langkah ini barangkali yang kita lakukan, samping juga punya di hilirnya, di hulu. Ya, di hilir tadi di rumah sakit kita mempersiapkan seperti itu. Kemudian di hulunya itu di level PPKM. Pak Gubernur minta supaya PPKM ini betul-betul dilaksanakan. Dan respons dari para bupati wali kota di Jawa Barat sudah banyak yang melakukan ya beberapa pembatasan yang berlaku di wilayahnya. Misalnya jam operasional restoran, kafe, kemudian di Kota Bandung contohnya saat ini restoran dan kafe tidak diperkenankan untuk dine-in. Mereka bisa buka dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam hanya untuk take away. Dan seperti itu. Demikian juga di kota-kota lainnya. Di Bandung Barat, di Kabupaten Bandung, tempat wisata sementara ini untuk 1-2 minggu ke depan ditutup. Ya, seperti itu, Ya. Kang Yudi.
Pak Daud, kalau tadi Anda katakan dari hulu ke hilir sudah sangat dikoordinasikan terkait dengan peningkatan, BOR nanti bisa lebih dari 60%. Tapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana kesediaan juga aparat medisnya Pak, kemudian juga bagaimana juga nakes dan juga fasilitas dan juga beragam obat-obatan Pak. Mengingat memang angka pertumbuhan positivity di Jawa Barat semakin bertambah dan semua berpusat ke Bandung untuk mendapatkan rujukan. Lalu bagaimana dengan kabupaten-kabupaten lain ini Pak? Ya, memang semua berharap rujukan ke Bandung ya. Jadi angka BOR di Bandung 92%, itu 45% diantaranya itu adalah penduduk dari wilayah luar kota Bandung. Bahkan yang di luar aglomerasi Bandung. Tadi saya sampaikan, Kak Yudi, bahwa Pak Gubernur sudah minta, tadi pagi kita rapat dengan Bupati Wali Kota, ya, untuk bisa mengadakan fasilitas pelayanan kesehatan di daerahnya. Ya. Masih ada rumah sakit yang belum mencapai 30% ya, minimal angka untuk menyediakan tempat isolasi COVID. Nah, ini yang didorong. Jadi dari kapasitas rumah sakit yang ada di Jawa Barat, besar kurang lebih ada 54.000 bed di Jawa Barat, gitu kan. Nah, sekarang bed isolasinya tuh baru ada sekitar 13 ribuan. Ya, jadi belum mencapai 30%. Kalau angka 54.000, 30% berarti ada di sekitar 16 atau 18.000. Ini sebetulnya masih bisa dipush ya, kalau angka tepatnya sih ada 2.700 lagi. Sebetulnya masih bisa itu dibuat untuk menjadi tempat isolasi COVID. Kemudian mengenai SDM, betul. Memang ini juga memerlukan SDM. Nah, untuk SDM ini khususnya tenaga perawat. Kita bekerja sama dengan PPNI ya, PPNI Jawa Barat ini untuk bisa bekerja sama ya dengan sekolah tinggi kesehatan atau akademi perawatan yang begitu banyak di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat untuk bisa rekrut nanti lulusan yang masih freshnya gitu, fresh graduate-nya. Ya. Itu yang kita upayakan. Demikian juga untuk tenaga dokter, kita bekerja sama dengan ID ya, di mana mungkin bisa saling mengisi. Mana rumah sakit yang tidak terlalu sibuk ini bisa sementara bisa dikerjakan di rumah sakit yang sibuk. Nah, ini kita kelihatannya harus sudah melakukan sampai tahap demikian gitu untuk bisa melayani semua masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat yang memang memerlukan saat ini banyak memerlukan pelayanan rumah sakit. Iya, Pak Daud, kalau tadi Anda katakan memang akan dioptimalkan mengingat masih ada peluang untuk bisa menampung masyarakat yang mengalami gangguan COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Lalu kalau kita melihat di Jawa Timur, Pak, di Jakarta juga sudah ada rumah sakit darurat, di Jawa Timur juga ada. Apakah di Jawa Barat nanti akan ada seperti itu, Pak? Mengingat memang warga dalam artian kondisi saat ini bisa dalam kondisi tidak tentu bisa bertambah jumlah positivity-nya sehingga okupansi rate rumah sakit juga akan tiris nantinya. Bagaimana Pak? Apakah ada wacana ini Pak? Ya, itu rumah sakit darurat kita sudah punya. Kita sudah punya di Secapa. Mungkin akan dibangun lagi nanti di Gunung Bohong, ada instalasi militer ya. Kemudian kalau perlu juga kita tadi sudah dengan pihak Kodam 3 Siliwangi supaya bisa mengkoordinasikan untuk misalnya dibuka rumah sakit yang berbentuk tenda lapangan. Sudah kami dari sekarang sudah kami pikirkan, sudah kami koordinasikan dan akan terus kami upayakan supaya ini bisa terpenuhi. Yang jelas supaya tadi saya katakan semua pasien bisa terlayani dengan baik. Gitu Mas Yudi. Baik, terima kasih untuk perbincangannya Pak Daud Ahmad. Selamat sore Pak. Selamat sore, Mangga.